Ternyata bercerita tidak semenakutkan itu loh. Aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Banyak cerita yang ternyata tidak semudah itu untuk didengar. Halo, aku Salsabila Murnawa, konselor sebaya. Sebelum aku menjadi konselor sebaya, aku kira mendengarkan cerita ya memasang telinga aja. Tapi ternyata ketika aku sudah menjadi konselor sebaya dan aku mendengar cerita yang banyak banget dari teman-teman, aku sadar bahwa mendengarkan tidak semudah itu dan bercerita juga tidak mudah. Tapi untuk teman-teman semua yang sudah berani bercerita ke konselor sebaya ataupun ke psikolog, terima kasih sudah berani bercerita. Banyak pengalaman yang aku dapat dan banyak cerita yang ternyata tidak semudah itu untuk didengar. Dan dari cerita itu, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dari cerita-cerita yang telah disampaikan, aku sadar bahwa ternyata mendengarkan tidak mudah dan bercerita juga bukan hal yang mudah. Mungkin beberapa orang yang datang ke konselor sebaya atau bahkan psikolog adalah orang-orang yang butuh untuk didengarkan. Karena mungkin jika mereka bercerita pada temannya, keluarganya, akan dibanding-bandingkan bukan mendengarkan. Datang ke psikolog dan konselor sebaya adalah pilihan di mana kita bercerita tanpa perlu memenuhi ekspektasi apapun. Pernah nggak sih kalian ingin bercerita ke teman kalian atau mungkin ke keluarga kalian, tapi tidak bercerita keseluruhan karena takut menjatuhkan ekspektasi mereka? Atau takut bercerita ke ibu dan bapak karena ibu dan bapak kita juga mungkin punya ekspektasi yang tinggi kepada kita. Tapi ternyata bercerita ke psikolog ataupun konselor sebaya membuat kita bisa bercerita keseluruhan. Tidak perlu menutupi ini dan menutupi itu untuk menghindari ekspektasi yang runtuh. Misalnya, ketika kamu jatuh dan kamu merasa capek banget, tapi kalau cerita ke teman ataupun keluarga, kamu nggak bisa yang mengeluh, aduh aku capek banget, aku ingin nyerah. Itu kamu nggak bisa bilang kayak gitu karena mungkin merasa nggak enak dengan keluarga ataupun temanmu. Tapi kalau cerita dengan psikolog ataupun konselor sebaya, ternyata kita tidak perlu menutupi apapun. Cukup jadi diri sendiri dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Dan ternyata perasaan itu akan lebih lega karena kita tidak perlu memakai topeng apapun untuk bercerita saat itu. Tidak perlu memakai topeng sebagai anak, tidak perlu memakai topeng sebagai teman yang mungkin luar biasa. Beberapa klien yang aku dengarkan ceritanya membuat aku sadar bahwa bercerita, menangis, itu perlu. Mungkin beberapa kali aku menjumpai klien yang baru saja duduk, kemudian tidak sempat untuk mengucapkan beberapa kata, tapi derai air mata sudah turun. Kadang mereka berkata, aku nggak punya tempat cerita kak, aku nggak punya tempat cerita, tapi aku udah capek banget di rumah, tapi nggak kerasa rumah. Di tempat kuliah, aku nggak ketemu teman-teman yang bisa membantu aku melewati ini semua. Bahkan mungkin dosen-dosen juga membuat aku tertekan. Aku nggak tahu mau cerita ke siapa, karena kalau aku cerita ke mamaku atau ayahku, mungkin mereka akan bilang buat-buat aja, atau aku bahkan takut untuk menghancurkan ekspektasi mereka. Di sini aku bisa bercerita, dan beberapa kali mungkin mereka menyampaikan rasa terima kasih kepadaku karena sudah mendengarkan cerita mereka. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah terima kasih juga sudah bercerita. Dari banyaknya cerita itu, aku jadi tahu banyak perspektif hidup. Ternyata ada yang merasakan seperti ini dan ada yang merasakan seperti itu. Bercerita membuat aku sadar, kita sebagai manusia, walaupun bercerita tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat perasaan kita lebih lega. Mungkin kamu adalah seorang anak yang dipenuhi oleh ekspektasi untuk selalu benar, selalu hebat, dan dituntut untuk hebat. Sampai bercerita ke keluarga ataupun orang tuamu itu bukan pilihan yang tepat. Tapi kegagalan bukan sesuatu yang memalukan, bukan? Capek bukan sesuatu yang tidak wajar. Kadang-kadang kamu mau cerita gak sih tentang perasaanmu itu? Aku capek, aku gagal gak apa-apa kan? Tapi untuk berkata seperti itu, bercerita seperti itu ke teman ataupun keluarga bukan hal yang mudah kan? Nah makanya kamu tidak perlu ragu untuk ke psikolog ataupun konselor sebaya. Konselor sebaya ataupun psikolog bukan berarti kamu gila.
Misalnya nih, kamu lagi sakit badan, tapi kamu takut dibilang kanker sama dokter. Gak mungkin kan? Pasti kamu akan ke dokter, mencari tahu apa yang salah dengan kamu. Atau misalnya kamu lagi flu dan batuk, kamu ingin minum obat. Itu bukan berarti kamu langsung kanker paru-paru. Sama seperti itu, kalau kamu cerita ke konselor atau psikolog, bukan berarti kamu langsung gila. Tapi kita hanya perlu bantuan untuk didengarkan. Dan itu wajar-wajar saja. Tidak perlu menunggu kamu benar-benar terganggu sampai tidak bisa melanjutkan keseharian hidupmu. Tapi jika kamu merasa butuh bantuan, langsung aja ke psikolog dan konselor. Oke? Dan untuk teman-teman mungkin yang di UIN Malang dan merasa butuh bantuan seperti itu, PSGH UIN Malang juga membuka link pelaporan yang teman-teman bisa minta dampingan psikolog, ataupun teman-teman juga bisa langsung mengunjungi lab counseling UIN Malang. Jadi jangan tahan dirimu untuk bercerita, karena kita manusia butuh untuk cerita. Seperti orang bilang, kadang kita butuh someone to talk, tapi kalau misalnya tidak menemukan orang yang tepat, psikolog dan konselor juga adalah pilihan yang tepat. Oke, stigma tadi ya. Beberapa kali aku mendengar klienku bilang kayak gini, Kak, ini masalah sepele ya. Aku sampai datang ke kakak loh untuk cerita kayak gini. Kak, ini masalah romantik. Aku cerita ke kakak, emang ini masalah sepele ya kak? Harusnya aku nggak perlu datang cerita nggak sih? Tapi ternyata nggak sesimpel itu guys. Kalau teman-teman merasa cerita teman-teman itu simple, tidak mungkin teman-teman terganggu dan akhirnya cari bantuan. Jadi kalau memang merasa terganggu, tidak perlu mengkhawatirkan stigma dari orang lain, karena yang merasakan kamu bukan mereka. Mereka hanya berkomentar tapi tidak membantu. Jadi kalau memang butuh bercerita aja. Dan ke konselor dan sebaya, konselor dan psikolog bukan hal yang menentukan. Kalian pernah gak sih misalnya lagi ada masalah sesuatu, sumpek banget, tapi habis cerita sama teman dan ngeluap bareng, rasanya lebih lega walaupun masalahnya belum selesai. Nah, itu jawabannya. Jadi, walaupun masalahnya tidak selesai, tapi dengan bercerita, emosi kita akan lebih tersalurkan. Kan ada dua pilihan ya, kita bercerita atau kadang kita bisa melukai orang-orang di sekitar kita karena terlalu menumpuk emosi itu. Jadi, bercerita adalah salah satu pilihan untuk mengurai emosi-emosi negatif kita. Mungkin itu dari aku sebagai konselor sebaya, Salsabila Morinawa. Closing statement yang aku ingin sampaikan adalah kamu tidak perlu merasa takut untuk bercerita. Kadang bercerita itu tidak menyeramkan itu. Kita manusia yang juga butuh tempat cerita, tapi tidak semuanya bisa dijadikan tempat cerita. Kamu jangan takut lagi untuk konselor ataupun psikolog. Oke, cukup dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye bye.